Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarti dengan NIM 2022MM24037, Fakultas Pasca Sarjana, Kampus Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Henry Sumamoro, dalam manajemen sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan implementasi, sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. Menurut Edwin B. Filippo, manajemen personalia atau SDM adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari pegadaian, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan atau pegawai dengan maksud tertujunya tujuan organisasi, individu, karyawan, dan masyarakat. Saya akan menjelaskan masalah manajemen sumber daya manusia, di mana manajemen sumber daya manusia atau biasa disebut dengan disingkat dengan MSDM sebagai suatu sistem bisa menimbulkan masalah ketika hubungan suatu fungsi dengan fungsi lainnya yang tidak berinteraksi secara sinergis. Bahkan, mengenai manajemen sumber daya manusia meliputi beberapa hal terkait dengan sumber daya manusia, mulai dari pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, sampai dengan pemberhentian karyawan. Bahasa tersebut dalam kenyataannya mengalami beberapa masalah. Masalah tersebut secara tahapnya dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama ada pengadaan. Nah, pengadaan ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu seleksi, analisis kebutuhan, kerja karyawan. Yang kedua yaitu pengembangan. Pengembangan ini terbagi menjadi 2, yaitu pendidikan dan biaya. Yang ketiga pemeliharaan. Pemeliharaan ini terbagi menjadi 2, yaitu kompensasi, pesangon. Yang keempat yaitu pemberhentian. Pemberhentian ini terbagi menjadi 2, yaitu PHK, kompensasi. Selanjutnya di sini ada beberapa solusi. Yang pertama yaitu melakukan seleksi pada saat perekrutan pegawai agar sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, melakukan pelatihan kerja serta upgrading agar kemampuan sumber daya manusia meningkat. Yang ketiga, memberikan pengawasan serta arahan pada saat pekerjaan berlangsung. Saya menjelaskan manajemen sumber daya manusia tentang pengertian menurut para ahli, masalah, dan solusinya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan, di mana manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Masalah yang dihadapi dalam manajemen sumber daya manusia mencakup fungsi satu dengan yang lain, seperti fungsi pengadaan dalam perekrutan karyawan, fungsi pemeliharaan dalam pelatihan dan pendidikan karyawan, dan pemberhentian hubungan kerja atau disingkat dengan PHK. Di sini saya akan memberikan saran tentang manajemen sumber daya manusia. Seharusnya manajemen sumber daya manusia pada perusahaan sebaiknya manajer merekrut karyawan sesuai dengan bidangnya, dan manajer harus memperhatikan pengembangan dan pemeliharaan sumber daya manusia agar terciptanya sistem manajemen yang lebih terkontrol dan struktur. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.